Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak 1 di sesi keempat. Nah, di sesi keempat ini saya akan membahas tentang instalasi Android Studio. Nah, karena pemrograman piranti bergerak 1 ini akan menggunakan software Android Studio, maka kita perlu menyiapkan alat-alatnya. Yaitu yang pertama, kita siapkan laptop atau PC dengan RAM minimal 4 GB. Ini sudah sangat minim sekali ya yang 4 GB ini. Kemudian dibutuhkan juga prosesor minimal Core i3. Nah, untuk Android-nya, di sini saya akan memberikan tutorial untuk versi yang paling baru, yaitu 4.01. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan dengan cara yang paling umum, yaitu dengan menggunakan OS Windows. Nah, sebenarnya di internet itu sudah banyak ya cara-caranya. Ada yang bisa pakai Windows, ada yang bisa pakai Mac ya, macam-macam ya. Nah, selain Android Studio juga harus ada JDK, Java Development Kit. Oke, nanti saya akan jelaskan tentang JDK ini. Nah, di sini teman-teman gampang sekali, tinggal cari aja di Google, search engine gitu ya, lewat Google, ketikkan aja developer Android Studio. Nah, nanti di sana akan ada banyak pilihannya. Silahkan pilih yang developer.android.com yang ini ya. Download Android Studio and SDK Tools. Jadi begini teman-teman, kalau yang ada di internet itu kan banyak sekali tutorial-tutorial menginstal Android Studio. Dari yang saya lihat tutorialnya itu kebanyakan mereka memulai dengan menginstal Java Development Kit-nya dulu gitu ya. Saya rasa ini tidak perlu gitu ya, kita nggak usah ribet gitu ya. Jadi di tutorial saya ini sedikit berbeda karena memang saya ingin mengajak Anda mencari yang lebih gampangnya. Kita langsung aja ke Android Studio kita install gitu ya. Karena untuk Android Studio yang terbaru yang versi 4.01 itu sudah dirilis baru ya, diupload terbaru di bulan Agustus 2020 ini. Jadi nggak usah khawatir, Java Development Kit-nya itu sudah ngikut ya, jadi satu dengan Android Studio-nya. Jadi kalau yang ada di internet itu harus diinstal dulu terpisah, nggak perlu seperti itu, walaupun sebenarnya boleh gitu ya. Jadi kita cari yang gampangnya aja. Oke, kalau sudah masuk ke Android Studio Developer ini, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Kalau teman-teman nggak pingin lewat search engine, langsung ketikkan halaman ini ya, developer.android.com/studio. Lewat sini juga boleh gitu ya. Ini sudah Android Studio yang terbaru. Di sini versi 4.0.1. Nah, di sini yang saya buka memang kebetulan yang for Windows 64 bit ya. Besarnya 871 MB. Nanti teman-teman menyesuaikan aja dengan PC-nya atau laptopnya. Jika memang di bawah 64 bisa disesuaikan. Jika bukan Windows ya, misalnya Linux begitu, silahkan disesuaikan juga. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah pakai Mac gitu ya, silahkan disesuaikan. Nah, nanti ketika ini sudah di-download gitu ya, tunggu sampai selesai prosesnya, nanti hasilnya langsung diinstal aja gitu ya. Setelah selesai berhasil di-download, buka file Excel-nya, terus udah gitu double klik aja. Nanti file tersebut akan diverifikasi sampai prosesnya selesai. Tapi ingat, untuk menginstal Android Studio ini harus dalam kondisi PC atau laptop Anda tersambung dengan internet. Kalau bisa, jangan internet yang yang gampang macet gitu ya, seperti WiFi. Maksud saya yang menggunakan tanpa kabel. Dengan menggunakan kabel, internet menggunakan kabel itu lebih disarankan, walaupun kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, pakai WiFi ya saja boleh. Cuman kalau pakai kabel memang lebih cepat dan bisa dipastikan kemungkinan kecil untuk terputus internetnya gitu ya. Kalau adanya WiFi bagaimana? Nggak apa-apa, pakai aja. Cuma nanti resikonya kalau sudah terputus biasanya minta diulang dari awal. Nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman di sini bisa menginstal Android Studio-nya.
Nah, nanti di gambar menu setup seperti yang ada di gambar slide ini bisa Anda lihat di situ choose komponen gitu ya. Di situ ada centangan 2, Android Studio sama Android Virtual Device. Ini dicentang aja semua gitu ya. Kenapa milik saya kok berwarna abu-abu tidak hijau di sini yang bagian Android Studio yang pertama itu ya. Biasanya gini ya teman-teman, saya jelaskan dulu. Kalau di PC atau komputer yang sudah pernah terinstall Android Studio, kemudian di uninstall, kemudian kita mau install ulang lagi, dia akan tetap membawa file-file pendukungnya gitu ya. Seperti yang terjadi di milik saya kan tadinya pengennya mencoba mengajak Anda dengan cara real gitu ya, menginstal bersama-sama menggunakan komputer saya. Tapi karena komputer saya sudah pernah diinstal Android Studio, akhirnya seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman baru pertama kali nginstal, saya kira nanti nggak seperti ini ya. Jadi pastikan ini nanti tercentang dua-duanya gitu ya. Kalau sudah di menu setup ini silahkan diklik next ya untuk menginstal Android Studio. Cara install Android Studio selanjutnya dengan mencentang Android Studio dan Android Studio SDK. Nah, ini Android Virtual Device, lalu klik menu next. Langkah ini berada pada menu choose komponen ya. Yang tadi saya sebutkan choose komponen ini yang seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman kalau memang masih baru biasanya muncul semua ya. Android Studio, SDK, kemudian virtual device. Nah, ini yang tadi saya bilang, teman-teman nggak perlu bingung sama SDK-nya, JDK-nya nggak perlu bingung karena nanti memang sudah disiapkan dari Android Studio-nya yang terbaru ini gitu ya. Kalau sudah, setelah Anda memilih semua komponen yang akan diinstal, Anda akan melihat jendela License Agreement. Klik saja di kotak I agree ya. Nah, kalau sudah, tahap selanjutnya, Anda akan diminta untuk menentukan lokasi penyimpanan Android Studio beserta SDK-nya secara default. File instalasi tersebut akan tersimpan lokal di C. Memang defaultnya di C ya. Nanti teman-teman boleh milih ya. Kalau misalnya pakai PC yang sudah dibuat di freeze gitu ya, boleh pakai disk yang lainnya misalnya DE dan sebagainya boleh tinggal diganti, tapi defaultnya sudah C. Kalau saya biarkan di C saja. Kemudian berikutnya Anda tinggal klik install. Anda bisa mencentang pilih do not create shortcut jika ingin ya, yang di sini nih. Nah, ini. Kalau saya biasanya tidak saya centang. Kenapa? Karena saya memang butuh shortcutnya. Karena saya dalam waktu 1 minggu itu bisa 2-3 kali menggunakan Android Studio. Oleh karena itu saya butuh ada shortcut yang muncul di halaman utama komputer saya gitu ya. Jadi teman-teman boleh dicentang, boleh enggak gitu ya. Nah, ini kalau sudah bisa langsung install, kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah itu klik next dan Anda akan muncul jendela completing Android Studio Setup. Kemudian klik finish, dalam keadaan menu start Android Studio tetap terchecklist gitu ya. Nah, pada jendela berikutnya Anda akan dihadapkan pada 2 opsi pilihan, yaitu pilihan pertama ditujukan untuk Anda yang telah menginstal IDE Android Studio. Jika Anda belum pernah menginstalnya, maka checklist opsi kedua. Tolong diperhatikan di poin terakhir ini, biasanya teman-teman yang komputer atau PC-nya atau laptopnya belum pernah diinstal Android Studio, pasti nanti terjadi hal yang ini ya. Jika belum pernah menginstal, maka checklist opsi kedua, yaitu jangan lupa untuk mengklik OK agar bisa masuk ke proses berikutnya, gitu ya. Nah, setelah itu ketika Anda mencentang opsi kedua, selanjutnya nanti Anda akan melihat jendela welcome, kemudian pilih menu next, gitu ya. Setelah itu Anda akan dibawa ke jendela install type.
ya untuk memilih setup Android Studio. Nanti silahkan pilih yang standar saja ya. Kemudian klik next. Setelah itu kemudian jendela SDK komponen setup akan terlihat di sana. Ada beberapa komponen SDK yang bisa kalian pilih. Centang saja komponen yang ingin Anda install lalu klik next gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah memverifikasi pengaturan yang telah dipilih sebelumnya pada jendela Verify Setting. Klik Finish dan proses pengunduhan komponen pun dimulai. Nah, di sini ya, ini yang saya maksud komponen SDK yang biasanya diperlukan dalam kita menginstal Android Studio ya. Sampai selesai. Setelah itu proses pengunduhan selesai, artinya instalasi Android Studio pun telah selesai. Lalu klik finish. Setelah proses instalasi panjang, ini memang panjang ya, nanti prosesnya cukup lama dan pastikan internetnya dalam kondisi yang stabil gitu ya. Kemudian nanti Anda akan disambut dengan jendela Welcome to Android Studio. Kemudian nanti setelah itu Anda sudah bisa mengoperasikan Android Studio. Nah, untuk menjalankan, misalnya teman-teman sudah selesai menginstal Android Studio-nya, kemudian ngoding nih ya, udah selesai ngoding, pengen nyoba aplikasi Android-nya gitu ya. Sebenarnya ada dua cara untuk menjalankan aplikasi Android ini. Bisa dengan menggunakan emulator dan juga bisa langsung diinstal di smartphone Android Anda. Tetapi coba tolong diperhatikan dulu, kalau ingin menggunakan emulator, memang emulator itu sudah disediakan di Android Studio. Jadi kalau ketika kita nginstal itu sudah disediakan gitu ya. Kita tinggal pilih emulator. Jadi yang ada emulatornya dicentang. Nah, tapi perhatikan ini khusus untuk PC atau laptop yang memorinya minimal 8 GB dengan prosesor minimal i5. Kenapa kok harus 8 GB? Karena nanti ini akan menggunakan banyak ruang di memori gitu ya. Kalau kita menggunakan 4 GB tidak bisa ya. Tapi walaupun jangan kecil hati ya, walaupun teman-teman punyanya PC atau laptop yang memorinya hanya 4 GB, nggak apa-apa ya, kita bisa pakai, kita bisa menjalankan langsung aplikasinya di smartphone Android Anda. Tapi caranya supaya bisa langsung diinstal di HP-nya, kita harus menginstal dulu ADB driver. Nah, di mana kita mendapatkan ADB drivernya? Kita bisa googling aja di search engine Google, ketik aja download ADB driver. Kalau misalnya HP Anda mereknya itu tertentu gitu ya, mungkin saya sarankan cari yang universal atau all-in-one gitu ya. Kalau untuk yang merek Samsung, ada sendiri yang mereknya Samsung, silahkan dicari aja ADB driver Samsung. Jadi nanti kalau sudah di-download langsung diinstal, gampang sekali, tinggal ngikutin aja next gitu sebentar sekali. Kalau ADB driver itu kecil ya memorinya, jadi nggak masalah. Nah, nanti kalau sudah terinstall, kemudian kita sudah membuat suatu aplikasi Android gitu ya. Nah, ini kita bisa jalankan di HP. Nah, caranya ini teman-teman perlu diperhatikan ya. HP Android teman-teman di sini harus disetting dulu ya. Nah, di sini kalau untuk teman-teman yang yang laptop atau PC-nya memorinya 4 GB saja, di bawah 8 GB, dianjurkan memang menggunakan ADB driver untuk menjalankan aplikasi Android-nya ya. Tapi kalau memang teman-teman yang laptop atau PC-nya memorinya 8 GB ke atas pengen dijalanin di HP langsung juga boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi menjalankan langsung di HP atau di smartphone Android itu memang lebih lebih disarankan karena di sini tidak ada batasan. Jadi walaupun memorinya kecil nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ingin menggunakan emulator, jangan sekali-kali kalau memorinya kecil. Jadi harus minimal 8 GB. Oke, ini saya mau jelaskan dulu tentang cara men-setting HP Android ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mempersiapkan
smartphone Anda supaya bisa diinstal aplikasi Android-nya. Nah, seperti yang Anda lihat di samping saya ini adalah tampilan smartphone milik saya. Oke, abaikan gambarnya ya. Kita langsung masuk aja ke bagian setting ya, setting atau pengaturan. Nah, di bagian setting atau pengaturan ini, seperti yang Anda lihat di sini, kita langsung gulung aja ke paling bawah. Kebetulan HP saya ini sudah saya buat menjadi mode pengembang. Saya jelaskan dulu, mode pengembang ini artinya begini, semua HP yang kita biasa beli di toko-toko yang baru gitu ya, maksud saya bukan HP baru ya, yang belum pernah digunakan oleh pengembang, itu biasanya tidak ada pilihan pengembang seperti yang di paling bawah ini ya. Nah, paling bawah di sini nih. Nah itu kita harus men-setting sendiri. Kenapa kok begitu gitu ya? Defaultnya memang tidak ada karena supaya untuk melindungi HP Android-nya terhindar dari aplikasi yang sekiranya merugikan gitu ya. Nah, di sini karena kita mau menjalankan aplikasi Android yang baru saja kita bikin, maka kita perlu men-setting HP kita menjadi mode pengembang. Oke, buat teman-teman yang belum pernah membuat HP-nya menjadi mode pengembang, kita bisa masuk ke tentang ponsel ya. Di sini tentang ponsel. Di tentang ponsel ini nomor 2 dari atas ya, di sini. Nah, di sini kita cari yang ada nomor seri atau build number, pokoknya yang ada number, ada nomor gitulah ya. Kita bisa nanti tekan sebanyak 7 kali gitu ya. Kalau di sini saya sudah tidak bisa lagi karena memang kebetulan punya saya sudah menjadi mode pengembang ya. Nanti teman-teman cari aja yang ada build number atau serial number, itu nanti disentuh sebanyak 7 kali. Nanti biasanya sudah sampai 3 gitu, nanti dia ngasih tahu gitu ya, tekan 3 kali lagi gitu ya, maka smartphone Anda menjadi masuk dalam metode pengembang atau menjadi metode pengembang seperti itu. Nah, jika sudah begitu berarti Anda sudah berhasil. Begitu ya. Nah, nanti untuk menjalankan aplikasi Android ini jangan lupa diinstal dulu ADB drivernya, kemudian nanti yang HP-nya dibuat menjadi mode pengembang, begitu. Kalau sudah, jangan lupa pakai kabel data ya, kabel data bukan kabel charger ya, karena ada beberapa kabel charger yang nggak bisa mengantar data, jadi harus dipilih benar-benar kabel data. Biasanya kalau beli HP yang ori, yang bawaannya kabel orinya, bawaannya HP-nya, biasanya itu merupakan kabel data. Itu dipasang ke PC atau laptop Anda, baru nanti bisa dijalankan aplikasinya, otomatis nanti masuk di handphonenya. Oke? Nanti kita akan masuk di kelas praktikum, di mana kelas praktikum kita akan belajar bagaimana cara menginstalnya, jangan khawatir, nanti tetap saya bimbing di videonya. Nah, untuk kelas teori, ada bagian kedua, part kedua, silahkan disaksikan di part kedua nanti videonya, saya akan mengajak Anda bagaimana cara menggunakan GitHub. Ya, kenapa kok harus pakai GitHub, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa dulu, sampai di sini dulu untuk install Android Studio sampai dengan mempersiapkan di smartphone-nya gitu ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.